Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kayaknya saya harus jualan donat lagi nih. Nanti hari ini saya mau belajar lagi ke Pak Ilyas. Lupa saya rumus resep-resepnya donat kentang yang enak. Oh iya Bu, nanya aja sama Bu Wirdati ya. Bu Suwarjo, dari Suwarjo di Palembang kan dia jualan itu tuh ya, jualan donat ya. Ya Bu, saya kirimin itunya dong Bu, donat resepnya yang enak yang Ibu jual di plastik-plastikin ya. Saya juga bikin gitu nanti di plastik-plastikin. Soalnya saya mau jualan di perempatan jalan di komplek. Jadi bersih kalau diplastikin ya. Jadi orang beli langsung satu pak itu, ya, satu plastik ya. Mungkin 10.000 atau mungkin berapa ya? 5.000-an apa ya. Boleh Bu Wirdati. Terima kasih ya sebelumnya ya. Sekarang saya baca hadis dulu ya. Jadi kita baca hadis supaya kita tahu apa yang pernah diucapkan Rasulullah ya, mungkin yang belum kita tahu ya. Hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, radhiyallahu anhu itu maksudnya semoga Allah meridhoinya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidi." Man marra fi, ini saya belum pernah baca nih. Man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik au liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'. Muttafaqun alaih. Barang siapa berjalan di suatu tempat dari masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami, sedang dia membawa anak-anak panah, maka hendaklah ia memegang atau menutupi ujung-ujungnya dengan tapak tangannya, sebab dikhawatirkan akan mengenai seseorang dari kaum muslimin, ya kan? Man marra fi syai'in min masajida man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik au liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ayyusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in. Barang siapa berjalan di suatu tempat dari masjid-masjid kami atau berjalan di pasar-pasar kami sedang dia membawa anak-anak panah, maka hendaklah ia memegang atau menutupi ujung-ujungnya dengan tapak tangannya, sebab dikhawatirkan akan mengenai satu orang dari kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Ini cocok ya dengan, jadi kalau punya senjata yaitu anak panah terus jalan-jalan di pasar itu atau jalan di masjid, mau ke masjid itu dipegang ya senjata itu, ujung-ujung panahnya itu ditutup dengan telapak tangan kita supaya nggak mengenai kaum muslimin. Ini kata Rasulullah, apalagi sampai 6 orang anggota Front Pembela Islam ditembak ya, itu nggak boleh, itu nggak boleh diletuskan senjata itu, malah harus dilindungi kaum muslimin, bukan malah dibunuh ya. Ini perintah Rasulullah loh. Jadi harus dilindungi kaum muslimin supaya nggak terluka. Hanya sekedar kena ujung anak panah yang tajam itu di tempat umum ya. Jalan, apalagi jangan sampai bawa golok di tempat umum, bawa pisau. Dulu guru biologi saya, almarhum Ibu Sri Bulan di SMA 14 Negeri Jakarta, waktu setelah selesai lab, kan di lab kita motong praktek membedah kodok ya, membedah kodok. Saya dulu jurusan IPA kan, membedah kodok
membelah kodok atau membelah ikan, itu waktu selesai di lab itu dia bilang itu pisaunya itu kalau pulang sekolah dibungkus di koran ya. Waktu berangkat juga gitu. Jadi waktu bawa pisau dari rumah untuk praktek di ruang biologi, itu pisaunya itu jangan ditenteng pulangnya, tapi dibungkus kertas, masukin tas itu. Bagus itu sesuai dengan Rasulullah, dengan hadis Rasulullah. Ya Allah maghfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah yang mengampuni dan menerima amal-amal soleh Ibu Sri Bulan ya, guru biologi saya yang kemarin wafat dalam usia 90 tahun ya, Masya Allah, panjang usianya. Penjelasan kata dari hadis tadi ya, yaitu satu, nablun. Nablun itu panah khas Arab. Kata itu berbentuk mu'anats dan tidak memiliki bentuk mufradnya. An-nisalu, mata panah. An-nisalu maksudnya besi runcing yang ada di ujung panah. Sekarang pensyarah hadis dari Riyadhus Shalihin itu mengatakan, mutiara hadisnya ada 31, kasih sayang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin dan tekadnya yang kuat untuk memberikan keselamatan kepada mereka tuh. Kaum muslimin harus diberikan keselamatan ya. Rasulullah tuh punya rasa kasih sayang besar sehingga sahabatnya yang jalan bawa anak panah itu jangan sampai ujung anak panah itu melukai kaum muslimin waktu dia mau jalan ke masjid maupun waktu dia jalan ke pasar. Jadi harus ditutup ujung yang berbahaya dari anak panah itu. Yang kedua, etika membawa senjata dalam ajaran Islam tuh, harus jangan sampai melukai. Ini punya pistol kalau malah diletuskan ke 6 orang Laskar Front Pembela Islam itu, sehingga mereka ada 19 peluru di 6 tubuh itu. Saya sudah mengunjungi ya makam mereka itu di di Megamendung, di pesantren Habib Rizik Syihab ya, di pesantren agrikultural. Ada 5 makam di situ para syuhada itu. Yang satu rupanya dimakamkan sendiri di keluarganya di Jakarta. Jadi yang 5 itu ada di sana makamnya. Dan saya sudah datang dan saya sudah doakan dan saya sudah bikin videonya di pesantren Jolali ya. Dulu diantar oleh kawan saya ke sana, jauh perjalanannya. Yang ketiga, tidak disyariatkan membawa senjata untuk menakut-nakuti atau tanpa ada maksud tertentu. Kandungan hadis ini pun memberikan pemahaman yang jelas pada masa yang akan datang tentang bahaya dan bencana senjata. Ya, berbahaya senjata itu ya. Sudah dibayangkan oleh Rasulullah ya, makanya harus dilindungi oleh pemiliknya. Jangan sampai senjata itu melukai kaum muslimin ya. Moga-moga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Hadis Rasulullah, dari hadis Rasulullah, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik, dipegang, au liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'. Barang siapa berjalan di suatu tempat ya, di masjid-masjid kami, menuju masjid-masjid kami, atau berjalan di pasar-pasar, sedangkan dia membawa anak panah, maka hendaklah dia memegang atau menutupi ujungnya dengan tapak tangannya, sebab dikhawatirkan ujung panah itu akan mengenai kaum muslimin ya, yang lewat atau yang berpapasan ya. Ini hadis yang baru saya dapat ya, saya baru tahu ada hadis seperti ini ya. Muttafaqun alaih, rupanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sholat bab lewat di dalam masjid, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab adab bab perintah kepada orang yang lewat dengan membawa senjata tajam di dalam masjid, pasar atau tempat-tempat berkumpul manusia lainnya, agar ia memegang dan menutupi ujung-ujungnya supaya tidak membahayakan orang lain ya. Masya Allah, baru ketemu hadis ini sudah umur 61 ya. Kemana aja saya ya selama hidup di dunia ya, Masya Allah. Oke, terima kasih. Moga-moga ada manfaatnya dan memperkaya perspektif kita dan meluaskan pemahaman kita terhadap ajaran Islam, yang seperti ajaran Islam itu seperti samudra yang tidak berpantai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Lokasi lokasi Masjid pembangunan 6 Syuhada Masjid 6 Syuhada. di RT 4. Ya, RT berapa? RT 6 Pak. RT 6 ya. RT 6 RW 4. RT 4 Desa Kampung Tajur, Desa Pamekarsari. Dan alhamdulillah Kecamatan Parung dan alhamdulillah sudah dicor kemarin tulang-tulang ya, Pak. ya tulang gantung. Ini Pak Sunarto pimpinan proyek ini. Dan kita sekarang mau ngecor tahap kedua. Ya, Apa, Pak? Berapa lebar tahap kedua? 7,5 meter kali 13. Perlu besi piro? Perlu besi kisaran 100 batang, Pak. 100 batang besi berapa? Besi 13 ulir, Pak. Ulir Iya, 100 batang. iya. Satu batang berapa meter? Satu batang panjangnya kan 12 meter. 12 meter ya. Iya. Terus berapa harganya? Kalau 100 batang jadi berapa? Satu batangnya 124 kalau belum naik. 124 Iya. berarti Kisaran 12 juta ya. ya. Nah, terus itunya, Bondeknya. bondek 100 meter. Iya. Piro? Udah kita hitung 100 meter per meternya 140. 140. Iya, ribu. 140. Iya. Oh, bondek berapa perlu bondek, Pak? Bondek 100 meter, Pak. 100 meter jadi piro? Kali 140. Jadi Per meter. 14 juta. Iya. Loh, banyak duitnya untuk ngedak ya, ngecor kedak 10 Iya, dak. 10 cm ya. Iya. Ya, Gimana? Iwan. Bondek 14 juta, Iya. besi 12 juta. Iya, sip. Lah itunya, Pasir, pasirnya berapa engkol? pasir 3 engkol cukup. 4 engkol. 4 engkol kali 3. Iya. 12 ya. 12 kol ya. 4 engkol ya, betul, 12 kol. Jadi berapa duitnya itu? Belum batunya, Pak. Ya, split maksudnya. Ya. Splitnya 10. Sama 10 kol. Iya. Satu itu berapa? Satu kol. Satu kolnya 260. Berarti udah 2.600.000. Iya, Ya, splitnya. Iya. Itu 3.600.000 kira-kira pasirnya. Iya. Lah kira-kira untuk ngecor dak itu berarti perlu piro? 50 juta ya? Kira-kira segitu, Pak. 50 juta. Belum ongkosnya 20 orang ya? Iya. Hmm? Ongkosnya ya, Ongkosnya satu orang 200. 200. Soalnya operator 3,5 ya. Iya. Jadi 2,5, Pak. 2,5 ya. Iya. Jadi kira-kira perlu 2,5 juta ongkosnya tok ya. Iya. Dan makan siangnya ya segitu-gitu perlu 50 juta ya. Iya, sip. Itu harus dikerjain 1 hari kan? Satu hari harus selesai. Berarti perlu duit 50 juta. Iya. Sampean punya duit berapa sekarang? Ada, Pak, di bank. Belum diambil. Bang Miun. Ya. Masya Allah ya, kita harapkan Allah ngasih rezeki ya. Kita minta ke Allah menyelesaikan masjid ini di atas tanah wakaf Pak Haji Paramarta yang 120 meter ya. Iya. Dan ini kemarin Pak Haji Paramarta sudah tanda tangan di KUA menyerahkan secara resmi, secara administratif negara tanah wakaf ini. Dan saya yang nerima sebagai nazir, sebagai pengelola wakaf dari Bapak Haji Paramarta sekeluarga. Di samping tanah yang 400 meter juga udah kita terima, Pak. Udah yang 400 meter itu sumbangan dari donatur 5 benua selama 2 tahun. Ya. Dan sudah dibeli 400 meter kali 750 waktu itu. 300 juta sudah cash ya. Dan semuanya dari donatur. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan sekarang kita ingin melanjutkan sebelum pengecoran lantai 2 ya. Iya. Insya Allah per 50 juta itu sampai ngedak ya Pak ya. Iya. Belum bikin tiang yang kedua yang 16 biji. Tiang-tiang Belum ini. termasuk, Pak. Belum ya. Belum. Cukup 100. Cukup. Kalau diikutin cukup terus, Pak. 2000 dulu terima. Ya. Jadi kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah,
maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga, hadis riwayat Muslim. Ya, insya Allah dengan kita kabarkan ini ke seluruh dunia, silahkan bagi para donatur untuk berlomba-lomba amal jariah ya, Iya. untuk membangun masjid dan mendapatkan janji dari Allah, dari Rasulullah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Insya Allah. Apalagi pesan-pesan apa lagi? Sampai mau menyampaikan apa lagi Pak soal pembangunan ini Pak? Cukup duitnya. Posisi keuangan berapa sekarang? 0. Itu saya kasih 2.000 masih kurang. 2.000. Ini tak ambil lagi. Iya. Ambil lagi 2.000. Ya, terima kasih ya kepada para donatur. Moga-moga bisa kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam bir wat taqwa dan ketakwaan. Terima kasih sebelumnya kepada para penonton di 5 benua. Kecil besar semua ada catatannya di sisi Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk membangun masjid. Insya Allah. Terima kasih. Apa pesan terakhir? Ya, berapapun uang yang disumbangkan untuk amal jariah itu jadi bekal di akhirat nanti, salah satu amal yang tidak putus sampai kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan dilipat gandakan Pak. Amin. Ya, insya Allah dilipat gandakan. Memang itu janji dari Allah di Quran ya. Iya. Dilipat gandakan sampai 10 atau sampai 700 ya. Suruh sekali lipat. Insya Allah. Dan kalau khusus masjid, janjinya dapat rumah di surga. Amin. Banallahu lahu fil jannah mithlah. Semisal bangunan yang kita bangun itu yang kita dapat di surga. Insya Allah. Udah. Ya, tutup. Penutupan. Ya, penutupan Pak Yudi lah. Yang buka Pak Ini Yudi. sebenarnya Ustadz yang ngaku-ngaku tukang bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.